Setelah anak mencapai usia 7 tahun, maka ini adalah usia terbaik dan fase tersubur untuk dipupuk dengan pendidikan. Ini usia golden age untuk belajar, terutama menghafal, karena hatinya masih bersih dari segala bentuk kesibukan dan pemikiran yang biasa dipikirkan oleh para remaja. Mendidik anak rentang usia ini tentu saja sangat khusus pula. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri begitu antusias di dalam mengajar sahabat junior yang masih muda, terutama mereka yang berada di fase usia ini, yaitu 7 SD 14 tahun. Berikut adalah 2 langkah pertama mendidik anak di usia ini. Langkah pertama mendidik anak, sholat. Di antara langkah praktis yang harus diperhatikan di fase ini adalah, sebagaimana yang dihasung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perintah untuk melaksanakan sholat. Beliau bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat apabila sudah mencapai usia 7 tahun, dan apabila sudah mencapai usia 10 tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya, serta pisahkan tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Dawud, 495, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Untuk itulah diwajibkan bagi para pendidik untuk memerintahkan anak di usia ini agar melaksanakan sholat, memotivasi mereka dan menerangkan keutamaan berikut faidah-faidah sholat serta hukuman bagi yang meninggalkan sholat. Apabila anak dididik untuk mencintai sholat dan muraqabatullah, merasa diawasi Allah, maka ia akan tumbuh berkembang dalam keadaan suci, bersih lagi syalih dengan izin Allah. Karena sholat itu sejatinya dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mengabaikan dan meremehkan sholat, maka ini termasuk bentuk penyanyian terbesar, yang mana tidak ada lagi pendidikan dan kebaikan anak jika sholat saja sudah diabaikan. Allah Ta'ala berfirman, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan bersabar di dalam mengerjakannya. Quran Surat Toha 132. Langkah kedua mendidik anak, mengajarkan anak Al-Quran. Di antara hal penting yang dapat menyokong suksesnya pendidikan anak adalah, mengajari mereka Al-Quran Al-Karim. Jika kita menginginkan kebaikan dan kemuliaan bagi anak-anak kita di dunia dan akhirat, maka hendaknya kita bersemangat untuk menghajari mereka kitabullah, baik itu dengan cara membaca, menghafal, mentadabburi dan mengamalkannya, terutama pada fase usia ini yang paling pas untuk menghafal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari, 5027, dari Utsman radhiyallahu anhu. Langkah pertama mendidik anak usia 7-14 tahun, banyak ulama yang cerdas menghafal Al-Quran sebelum usia balik. Seperti Imam Syafi'i yang menghafal Al-Quran saat usia masih 7 tahun, Imam Nawawi pada usia 10 tahun, Ibnu Taimiyah sebelum usia balik, demikian pula Sama'tusi Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu, yang hafal Al-Quran sebelum balik, dan selain mereka. Para salaf syalih begitu antusias di dalam menghafal Al-Quran, mempelajarinya dan mengajarkannya kepada anak-anak mereka. Diriwayatkan dari Atho bin Sa'ibe bahwa Abdurrahman As-Sulami berkata, kami mempelajari Al-Quran dari suatu kaum, yaitu sahabat, yang mereka menceritakan kepada kami, bahwa mereka jika sedang mempelajari 10 ayat Al-Quran, maka mereka tidak menambah 10 ayat lainnya sampai mereka memahami kandungannya. Sedangkan kami dahulu, mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Dan Al-Quran ini kelak akan diwariskan kepada suatu kaum setelah kami, yang mana mereka meneguk Al-Quran ini layaknya orang minum air, namun bacaannya tidak sampai di kerongkongan mereka. Syiar Alamin Nubala, 4269. Para salaf terdahulu begitu bersemangat di dalam mempelajari Al-Quran, berusaha memahaminya dan mengamalkannya. Dan hal ini adalah pondasi segala pendidikan, karena Nabi kita akhlaknya adalah Al-Quran sebagaimana digambarkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Lihat Musnad Imam Ahmad, 42, 353, 25547.
Di antara yang sepatutnya bisa memotivasi orang tua untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak mereka adalah, banyaknya keutamaan, fadail, yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya hadits yang diriwayatkan Sahl bin Sa'idi Al-Juhani bahwa Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, maka kedua orang tuanya pada hari kiamat nanti akan dipakaikan sebuah mahkota, yang kilaunya lebih indah daripada kilauan sinar matahari yang menyusup rumah-rumah di dunia." Jika matahari tersebut ada di antara kalian, lantas bagaimana dugaan kalian terhadap orang yang mengamalkan hal ini? Hadis riwayat Abu Dawud, 1453. Ahmad di dalam musnadnya, 24.402.403, 15.645. Bagi orang tua yang sudah lewat masa hafalannya dan usianya sudah tua serta ia sudah sulit menghafalkan Al-Quran, maka jangan sampai terlewatkan pula ganjaran pahala dari mendidik anak-anak Anda untuk menghafalkan Al-Quran. Karena anak-anak Anda ini sejatinya adalah amalan syalih Anda, yang pahalanya tetap mengalir, selepas kepergian Anda, asalkan mereka adalah anak-anak yang syalih. Wallahu a'lam bishawab.